Langkat adalah negeri yang subur dan kaya. Ya, kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, kaya dengan warisan sejarah dan budaya yang lahir dari para leluhur. Salah satunya adalah warisan sejarah berdirinya Langkat, di mana Langkat dituliskan berdiri sejak tahun 1750 yang lalu. Warisan sejarah itu harus dijaga agar tidak putus dan punah dimakan zaman. Jadi, kalaupun ada yang bengkok, ya luruskan. Jangan dicemooh, apalagi dihina, diejek, dan dicampakkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana, keliling Langkat dan Sumatera Utara nih ceritanya. Nah, pada hari ini di Stabat yang cerah ini, tepatnya di Taman Tengku Amir Hamzah, kami bersama Masud SH, Pak Masud alias Dimas. Ini orang yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Langkat dan Binjai lah. Ketua Yayasan Butu Lenu atau Budaya Tuah Leluhur Nusantara. Nah, ini agak aneh memang, karena selama ini Pak Masud ini atau Pak Dimas ini lebih dikenal sebagai pengacara rakyat. Jadi, itu hari ini cerita budaya berarti. Nah, ini ada kaitannya sama peringatan atau perayaan HUT Langkat yang ke-276 yang akan kita gelar sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 17 Januari. Jadi menurut cerita dan kabar yang berkembang, karena efisiensi tidak ada kegiatan yang selama ini dilaksanakan tuh tidak digelar tahun ini. Nah, itu sedikit membuat kecewa masyarakat. Nah, di sisi yang lain, ternyata Yayasan Butu Lenu ini akan ada menggelar pagelaran budaya, namanya Lukisan Kebatinan Leluhur Langkat. Wah, ini kan sedikit apa juga nih, perlu kita pertanyakan juga nih, apa nih lukisan kebatinan, kemudian kok terkait sama leluhur Langkat. Jadi dalam kesempatan ini kita bersama Pak Masud, ketua yayasannya langsung. Jadi kita akan berbincang-bincang sedikit dan bertanya jawab, ketua ya. Ya. Oke, jadi acara pagelaran budaya ini rencana kapan itu? Ya, saya mau meluruskan lagi. Tadi betul. Pak Budi ada menyampaikan bahwasanya kegiatan ini kami lakukan dalam rangka hubungan karena Pemkab Langkat tidak melakukan kegiatan yang biasanya gitu ya, karena ada efisiensi anggaran terkait dengan bencana alam. Nah, ini harus diluruskan dulu nih. Nggak ada hubungannya gitu ya? Tidak ada hubungannya. Artinya kami juga nggak tahu itu digelar atau tidak. Yang penting kita ada rencana ya kan. Kami dari Yayasan Budaya Tuah Leluhur Nusantara memang sudah merencanakan ini dari jauh hari. Kami hanya tinggal menunggu momennya saja kapan kami melakukan kegiatan ini, karena kegiatan ini pertama sekali dilakukan. Ya kan? Nah, kegiatan yang kami lakukan ini terkait dengan leluhur. Leluhur Langkat ya? Leluhur Langkat. Karena hari ini kita sebagai generasi atau titisan, kami berharap kita harus mengenang leluhur. Tidak akan ada kita hari ini ketika tidak ada masa lalu. Iyalah, betul. Ya kan? Dan di masa lalu itu adalah hari ini disebut dengan leluhur. Karena masa-masa 100, 200, 300 sampai 1000 tahun yang lalu itu adalah di masa pernah ada kehidupan di sini. Gitu kan? Kehidupan yang lain lah. Nah, kalau kita bicara di Langkat berarti kita berbicara tentang 276 tahun yang lalu. Di mana pada tanggal 17 Januari 1750 itu diyakini berdasarkan para ilmuwan dan penelitian dikaitkan dengan artefak dan sejarah, pernah ada suatu raja yang membangun kerajaan di bumi Langkat ini. Itu ya, yang disebut namanya Raja Kahar. Raja Kahar. Gitu. Nah,
Raja Kahar ini sebagai raja asal mula kalau di Bumi Langkat ini, raja asal mula yang memindahkan kerajaan orang tuanya dulunya Abdullah di Hamparan. Karena Raja Kahar ini punya ayah namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini Raja. Seorang raja yang meneruskan yang meneruskan tahta mahkota dari orang tuanya yang raib. Karena Abdullah ini orang tuanya namanya Raja Dewa Sakti. Dewa Sakti. Nah, Raja Dewa Sakti ini adalah raja kerajaan Aru. Raja kerajaan Aru. Dan Raja Dewa Sakti ini raib. Ketika raib atas peristiwa perperangan dengan Pasai, sehingga anaknya Abdullah ini dinobatkan menjadi raja oleh Pasai. Maksudnya raib itu apa tuh? Hilang. Oh, hilang. Nggak tahu rimbanya lah ya. Dalam perperangan hilang. Dia Dia tidak wafat dalam entah perperangan. wafat, tewas atau apa nggak tahu ya. Dia hilang. Nah, jadi Raja Dewa Sakti ini anak daripada Raja Dewa Sahdan. Dewa Sahdan. Nah, itu dia. Jadi ada urutan. Dewa Sahdan ini raja kerajaan Aru. Lalu wafat, memiliki anak namanya Raja Dewa Sakti. Raja Dewa Sakti ini raib terkait perperangan dengan kerajaan Pasai. Pasai ini Aceh ya? Aceh. Ketika terjadi perperangan, maka anaknya Abdullah diangkat menjadi raja. Karena apa? Karena Abdullah adalah anak daripada seorang wanita asal Pasai. Jadi Dewa Sakti ini punya istri, Cut Aminah namanya. Istrinya yang keberapa? Ada beberapa istri, tapi ada seorang istri yang bernama Cut Aminah. Cut Aminah ini Putri adalah Pasai langsung ya? putri daripada Pasai. Dan anaknya bernama Abdullah. Sehingga ini yang dinobatkan menjadi raja penerus Dewa Sakti. Di kerajaan Aru itu? Ya. Setelah itu baru Abdullah meninggal dunia. Anaknya Kahar meneruskan tahta kerajaan. Tetapi Kahar minta izin kepada para pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan kerajaan Pasai untuk memindahkan kerajaan dari Hamparan ke Bumi Langkat. Inilah asal mula. Nah, dibangunlah di Kota Dalam. Jadi itu kalau Hamparan dari kita bilang tuh, kalau sekarang ini kira-kira di mana lah itu? Hamparan itu di daerah perkebunan Bulu Cina. Bulu Cina, Hamparan Perak ya? Oh. Iya. Itu disebut Hamparan dari dulu memang ada kerajaan di situ ya? Tapi hari ini sudah masuk dalam perkebunan tebu. Iya, Bulu Cina. Masih ada di sana bekas-bekas artefak bangunan istana itu masih ada. Udah gitu Bang? Nah, Hamparan Perak tadi. Iya, lalu Raja Kahar melihat suatu tempat dan diyakini tempat itu adalah tempat yang bisa dibangun suatu tempat kerajaan. Itulah kerajaan Langkat yang dibangun oleh Raja Kahar yang bertempat di Kota Dalam. Kalau hari ini itu di Canggang itu. Kota Dalam itu. Antara Canggang dengan Hinai Kiri ya. Hinai Kiri memang di Canggang. Hinai kanan. Itu di daerah pinggiran sungai. Jadi disitulah wilayahnya. Nah, setelah Raja Kahar wafat, Raja Kahar memiliki anak namanya Badrul Zaman. Badrul Zaman ya. Badrul Zaman ini itulah anak Raja Kahar yang bangun kerajaan di Bingai. Oh, berarti dia yang meneruskan kerajaan itu. Tetapi pindah. Oh, pindah lagi dia. Oh, pindahkannya lagi ke Bingai. Bingai ini kok sekarang Wampu ya? Wampu. Oh, ya. Nah, setelah dari situ anak meninggal lah ini, anaknya si Tua Hitam ini membangun kerajaan tapi pindah lagi. Oh, pindah lagi di Gebang. Ke Gebang. Oh. Ya. Berarti dia tuh gini, pertama di Canggang, pindah ke Wampu, sekarang ke Gebang. Gebang ya. Dari Gebang meninggal anak Tua Hitam, anaknya Ahmad yang meneruskan. Raja Ahmad ya. Membangun istana di Jentera Malai di Stabat. Oh, baru ke Stabat dia ya. Oke. Itu. Jadi dari Jentera Malai itu dari Ahmad, baru anaknya Musa. Nah, pada saat Musa ini kan ada pertalian dengan Pasai ini. Nah, dibuatlah suatu perjanjian agar kiranya tidak lagi menggunakan nama raja, tetapi menggunakan nama
sultan karena sudah Islam ini semua. Oh, waktu itu belum Islam ya? Ada sebagian. Oh ya, Yang maksudnya belum masih merata. inilah ya. Setelah di zaman Sultan Musa itu Islam sudah semua. Iya, masuk karena Musa juga salah satu ulama pada masa itu yang berguru dengan Syekh Abdullah Wahab Rokan. Oh iya betul. Ya, sehingga menggunakan nama kesultanan. Nama sultan ya. Dan dibuatlah istana bernama Istana Darussalam. Darussalam, betul. Nah, setelah Darussalam berjalan, proses berarti nggak di Stabat lagi tuh. Tanjung Pura. Udah di Tanjung Pura ya. Oke. Ke Tanjung Pura lah dia pindah. Tanjung Pura. Nah, setelah itu diteruskan oleh anaknya. Anak Sultan Musa. Aziz. Abdul Aziz Iya. Rahmat Shah ya. Pada masa itu Kesultanan Langkat begitu jaya. Itulah kemudian berdirinya bersama dengan Belanda. Masjid Aziz tadi ya kan. Dibangun, banyak infrastruktur dibangun, bangunan-bangunan Belanda. Bekerja sama dengan Belanda, luar biasa pembangunan masa itu. Pada masa sehingga didirikan lagi istana. Istana yang baru lagi. Istana yang baru. Darul Aman. Tempatnya di? Tidak jauh, berseberangan. Masih di Tanjung Pura juga. Oh. Setelah itu meninggal dunia, diteruskan oleh anaknya. Siapa tuh anaknya? Diteruskan oleh anaknya Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ya. Nah, Sultan Mahmud lah sultan masa akhir kejayaan daripada kesultanan itu, karena berdirinya republik. Nah, tuh. Jadi hari ini kami melihat sebagai yayasan ya yang cinta dengan kebudayaan leluhur, dan kami juga memelihara, menjaga artefak peninggalan leluhur dan membuat cerita sejarah yang tujuannya untuk meluruskan cerita masa lalu itu yang lurus. Nah, sehingga hari ini kami ingin menyajikan kepada generasi hari ini, kepada masyarakat Kabupaten Langkat, karena setiap tahun terjadi perdebatan ketika masyarakat menghitung hari jadinya. Kenapa Langkat hari jadinya 276 tahun. Ya. Ini kan terus bertanya, kenapa Langkat hari jadinya 275 tahun nih yang lalu-lalu ini? Bukankah Indonesia baru merdeka 80 sekian tahun? Ya. Kan begitu kan? Di mana ini? Apakah benar ini gitu kan? Nah, di sini kita ingin meluruskan itu. Artinya yang diceritakan hari ini hari jadi Langkat, artinya bumi Langkat ini terbentuknya satu wilayah kerajaan Langkat. Itulah yang dimulai di zaman Raja Kahar, gitu. Bukan kabupatennya. Iya betul. Kalau berbicara kabupatennya masih republik, masa baru, udah masih baru sekali. 1946 paling kan. Jadi kita ingin meluruskan ini, kita ingin memahamkan kepada generasi, dan Langkat bukan diawali dari kesultanan. Kerajaan. Jadi hari ini ada anak-anak kita, generasi kita yang hanya berpikir Langkat dulu ada istana Kesultanan Langkat. Jadi kita potong dulu sedikit. Kalau kesultanan berarti di era tahun berapa itu? 1800. 1800. Ya. Sementara kalau dia tadi kerajaan tadi dari 1700. 1700 tadi ya. Nah, itu dia. Jadi supaya tahu dia gitu. Saya tanya terkait itu tadi kan, apa saja yang sudah didapatkan oleh yayasan tetua leluhur ini gitu, maksudnya artefak apa aja kan belum ada diberitahukan oleh pemirsa kan. Enggak, kita tidak bahas artefak dulu, kita mau meluruskan cerita sejarah ini dulu. Kita nggak bahas tentang artefak. Nah, jadi kalau tentang asal mula ini tadi kan berarti kan Langkat terbentang dan hadir dari tahun 1750 kan. Nah, pada saat pemindahan istana kerajaan dari Kota Dalam, dari Hamparan ke Langkat, kan ini nih hitungannya. Ya. Kota Dalam tadi ya. 1700. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, adakah yang tahu sosok daripada Raja Kahar? Raja yang membuka, raja yang menjadi raja pertama di Langkat ini. Adakah yang pernah melihat? Tidak tahu kan? Nah, jadi hari ini kami hadir sebagai yayasan ingin mewujudkan kepada masyarakat ini loh sosoknya. Raja yang dulu membangun kerajaan Langkat yang pertama sekali, sehingga Langkat dihitung dari masa pembangunan kerajaan itu.
Walaupun hari ini kerajaan itu sudah tidak ada. Iya. Sebenarnya kalau kita mau gali di mana keberadaan tempat kerajaan itu, kita bisa bantu kalau memang pemerintah mau mencari kebenaran di mana kerajaannya, di mana makamnya. Kita bisa bantu untuk mewujudkan itu gitu kan, kalau memang ingin mencari pembenaran tentang sejarah yang ada gitu kan. Nah, hari ini kita mengawali dengan menghadirkan sosoknya dulu. Nanti kita membuat suatu pegelaran lukisan kebatinan. Nah, lukisan kebatinan ini adalah lukisan yang dilukis oleh leluhur. Jadi yang dilukis leluhur, yang melukis leluhur, hanya saja melalui raga daripada kita, daripada tim kita gitu. Ya, kita nggak ada sekarang ini. Nah, jadi nanti leluhur itu yang menggunakan raga tim kita untuk melukisnya. Jadi lukisan itu tidak dengan tinta, tidak dengan cat. Tapi lukisan itu dilakukan dengan kayu arang, kayu bakar. Ketika kita nanti membakar kayu, ranting, dan itu dijadikan tinta untuk coretan. Itu yang dicoret di atas kertas putih yang berukuran kurang lebih 3 meter lebar, 2 meter 20 panjangnya. Jadi di mana nanti acara kita buat? Nah, insya Allah dari beberapa tempat yang sudah kami survei, lokasi yang paling baik ditentukan di sini. Di sini ya? Di sini. Jadi kan seperti kita umumkan, artinya supaya masyarakat juga tahu. Jadi yang berminat mau tahu dia, ya kan, datang dia. Kan gitu, ke lapangan ini, lapangan Taman Tengku Amir Hamzah Stabat, kan gitu kan. Taman Budaya Tengku Amir Hamzah Stabat. Pada tanggal berapa, jam berapa tuh? Iya, jadi kegiatan itu akan kita lakukan di sini, di Taman Budaya Tengku Amir Hamzah, atau di belakang rumah dinas Bupati Langkat. Nah, pada hari Jumat malam Sabtu pukul 20 atau pukul 8 malam sampai selesai. Nah, di mana pada malam itu kita akan membuat atau melukis 2 sosok leluhur. Sosok pertama adalah ulama, seorang ulama penyiar agama Islam pada masa Kerajaan Abdullah. Jadi pada masa Kerajaan Abdullah atau ayah daripada Raja Kahar, ada sosok raja, ada sosok ulama yang berasal dari seberang. Nah, dari Malaka. Ulama itu bergelar Syekh Abdul Salam, atau bergelar di sini namanya Datuk Landa. Nah, Datuk Landa hari ini ada di daerah Bohoro ya, di Manglawan ya, di sana dimakamkan. Nah, beliau menyiarkan agama Islam di akhir tahun 1600-an itu, sebelum ada perpindahan kerajaan di Langkat. Nah, lalu dia itu kan di masa ayahnya ya. Di masa ayahnya. Nah, itu. Lalu yang kedua, kita membuat sosok lukisan sketsa daripada Raja Kahar itu. Nah, ini yang mau kita wujudkan nanti di awal mulai nih. Kan ini kita melakukan kegiatan yang pertama. Iya. Semoga saja nanti ini kegiatan sukses, dan di hari lahir berikutnya, nanti hari Langkat lahir berikutnya, kita bisa hadir kembali untuk membuat sketsa lukisan leluhur yang lain-lain lagi. Iya. Jadi harapan kita tidak turun hujan, ya kan? Tidak ada halangan yang buat hari cerah. Jadi kita bisa ikut nonton. Ini menarik, ini unik nih. Kita mau tahu juga kan? Iya. Entah lukisan apa yang dibuat nanti. Tanya nih gitu, ini terkait Datuk Landa lah. Kenapa inisiatif Datuk Landa yang dihadirkan juga gitu, ulama yang ada di Langkat ini, khususnya Langkat Hulu gitu? Ada keterkaitan juga dengan zamannya Raja Abdullah itu? Pada masa zaman Kerajaan Abdullah, wilayah ini kan wilayah Nusantara pesisir pantai timur, tidak ada Langkat, tidak ada Langkat Hulu. Belum ada terbentang pada saat itu Kabupaten Langkat, tidak ada wilayah Langkat Hulu, tetapi ini bagian daripada Kerajaan Sumatera Timur, pantai kan, yang dipimpin oleh rajanya Abdullah. Nah, di wilayah ini, di bumi kita ini, ada seorang ulama pada masa itu yang mensiarkan agama di sini, dan dia dikebumikan di bumi Langkat, gitu kan. Nah, hari ini yang namanya
Datuk Landak itu adalah penguasa alam gaib yang ada di bumi Langkat ini. Dia Oh, iya. penguasanya, Oh, iya. Datuk Landak. Jadi kita membuat sketsa ini juga kita harus izin beliau, Iya. harus izin Datuk Landak, walaupun secara nyatanya sudah tidak ada secara raga, tetapi secara gaib dan batin masih ada. Kita masih berkomunikasi untuk itu. Kembali lagi Ketua, terkait cerita tentang Langkat, berarti ada kaitannya juga suku Melayu dengan suku Karo lah ya, dari penelusuran sejarah itu. Ya, kalau suku Karo dan Langkat itu adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan tentunya. Karena asal mula daripada bangsa Melayu Langkat berasal dari Perangin-Angin. Itu. Macam mana ceritanya kok bisa gitu? Jadi kita yang awam ini pasti mana pula kok dari perang ini kira-kira gitu. Tidaknya gini, Kita kan Melayu kok bisa ternyata Karo selama ini pula. kan bupati ini yang sudah menjadi bupati Karo dan Melayu ya. Nggak ada juga yang lain. Ya, maksudnya ada juga fotokopi masa lalu lah gitu ya, Ketua. Kenapa kok beliau-beliau bisa menjadi bupati gitu? Karena masih bagian dari itu gitu. Kalau itu apa ya? Pasti semuanya ada kaitan dengan leluhur di masa lalu. Mereka adalah bagian daripada titisan-titisan daripada leluhur-leluhur masa lalu ya. Leluhur yang saya maksud adalah para raja-raja Sebelumnya. para penguasa kerajaan. Itu yang saya sebut dengan leluhur, panglima-panglima kerajaan, pengawal-pengawal raja atau keluarga raja, dan raja itu sendiri, itu yang saya sebut dengan leluhur. Orang yang ada kaitannya dengan pemerintahan kerajaan pada masa itu kan. Ada hubungan dengan orang-orang yang hari ini menjadi pemimpin di Langkat ini. Ada hubungan itu semua. Nah, salah satu contoh seperti almarhum Saji Samsul Arifin, beliau itu adalah titisan daripada Datuk Landak dari mamanya. Oh, Datuk Landak itu sendiri ya. Dan begitu juga dengan hari ini Bapak Saha Pandin ya. Beliau adalah titisan daripada Datuk Landak. Jadi emak daripada Bapak Bupati kita adalah titisan garis darah daripada Datuk Landak. Oh, Syekh Abdul Salam itu. Iya, itu ada hubungannya. Sedangkan Datuk Landak sendiri merupakan sosok ulama yang hari ini merupakan bagian penguasa alam dunia gaib di Kabupaten Langkat ini. Dan cerita hubungan darah ataupun hubungan antara leluhur dan titisan itu tidak bisa kita ciptakan. Itu semua memang sudah terlahir daripada apa sendiri, alam itu sendiri. Artinya nggak bisa dikarang-karang. Tidak bisa. Nggak bisa secanggih itu untuk mengarang-arang. Nggak bisa. Dan itu sangat berbahaya. Kalau saya bercerita tentang leluhur, semua mengetahui apa yang saya ceritakan ini, leluhur itu. Dan berdampak hal yang sangat tidak baik kepada saya ketika saya merekayasa satu cerita. Melencengkan ya kan. Jadi ini tanpa disadari membuka cakrawala masyarakat Langkat lah. Bahwasannya masih banyak sejarah yang terputus yang tidak kita ketahui lah sebenarnya ya. Iya, jadi hari ini kita harus mengakui di mana bumi Langkat ini adalah bumi Melayu. Itu ketika Raja Kahar membangun istana kerajaan di bumi Langkat. Dan ajaran Melayu itu dilakukan ketika para sultan kita dulu sudah melakukan apa-apa yang menjadi suatu tunduk ajar daripada budaya adat Melayu, kan begitu sampailah kita hari ini. Dan tadi ditanyakan kepada saya apa hubungan antara Melayu dan Karo gitu ya. Nah, kalau itu berbicara di atas. Tadi kita berbicara dari tahun 1700 ke bawah ya. Nah, kalau berbicara tahun 1700 ke atas, di situ baru bisa jelas. Karena saya juga punya trombo itu. Makanya tadi saya katakan, saya dapat perintah daripada leluhur untuk meluruskan sejarah ini. Menceritakan kembali lah sejarah sebenarnya gitu ya. Saya didukung dengan bukti. Saya punya artefak itu semua. Saya punya bukti apa yang saya ceritakan itu tentang trombo-trombo juga yang mereka buat di masa lalu dari kulit hewan, dari kulit kayu, itu semua ada di kita simpan. Maksudnya catatan udah? Iya, tulisan aksara.
Dan itu semua ada di kita dan kita akan jadikan itu sebagai bukti. Jadi ketika ada yang menyanggal tentang apa yang kita sampaikan itu suatu cerita rekayasa atau kebohongan, kita minta mereka hadir di kita Ini bukti gitu ya dan kan? kita akan diskusi kepada Iya. mereka. Kalau ada yang meragukan, kita siap. Artefak kita diuji secara ilmuwan. Oke, uji kebenarannya. Ilmiah, ya kan? Gitu kan? Misalnya secara laboratorium lah. Ya uji dan Rupanya nih misalnya kulit binatang, lah kulit binatang 5 tahun yang lalu rupanya. boleh diuji dan semua Kan gitu kan? artefak itu dia ada kehidupan yang disebut dengan ini di situ kadam. Dan orang-orang yang menguji, saya minta orang-orang yang memiliki keilmuan tentang yang pas dunia tentang itu ya. sebelah, dunia kebatinan, Iya. supaya mereka bisa berkomunikasi juga dengan penjaga Iya. artefak itu. Kalau Gitu. saya yang menguji nggak bisa gitu. Jadi seperti Nggak itu. masuk ilmunya ya kan? Nah, oke, jadi saya teruskan hubungan dengan Karo Di mana? Apanya? gitu adalah ya? hubungannya dengan Raja Kerajaan Aru pertama. Aru pertama. Ya, Siapa itu? Pas jadi Garis darah itu ya. Kerajaan Aru ini kan dipimpin oleh 3 raja nih. Ah. Kerajaan Aru pertama ini adalah yang artinya gini, sebelum langkatnya ada dulu ada induknya ya. Kerajaan Aru. Ya. Jadi kerajaan Aru itu udah dipimpin Ya. oleh Kerajaan Aru itu di awal mula tahun 1200 dipimpin oleh seorang raja yang bernama Pelagan Karo. Pelagan Karo. Itu misalnya lah gitu, ini misalnya kalau dia akan dengan di daerah kita nih sekarang, kerajaan Aru itu kira-kira di mana dia? Kira-kira gitu kira-kira. Ya, Di seputar mana dia? Kerajaan Aru itu yang dipimpin oleh Pelagan Karo itu dulu berada di daerah Danau Siombak di Medan. Sunggal. Bukan di daerah Belawan, itu dekat Oh, sama Belawan. Belawan daerah sana. Labuan Deli. Martubung. Tahu tidak ada Marelan. Marelan ya? Marelan ya. Adanya Museum Kota Cina, tahu? Atau ya. Marelan Pasar Marelan lah. Tujuh itu. Ya, Museum Kota Cina. Dan tidak jauh dari museum itu ada danau, Iya. Danau Siombak. Nah, dulu itu dataran. Oh, Dulu dataran. yang biasa lah ya. Ya, dataran yang di atasnya adalah istana dinasti yang dibangun oleh para para Mongolia pada masa itu. Kok lari ke Mongolia? Ya. Iya, dibangun oleh orang-orang Mongolia yang di situ merupakan dinasti Cina. 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 Maka itu kan disebut dengan hari ini kan istana Cina itu ya. Iya. Kota Cina. Nah, istana itu direbut oleh Pelagan Karo. Pelagan Karo ini berasal dari India. Oh, India pula. Ayahnya India Selatan. Nah, India Batara Wisnu nama ayahnya. Direbut. Jadi Dikuasai lah. Batara Wisnu dan Liasme istrinya mendapat tugas dari dinasti Cilukunya di India Selatan untuk menyebarkan agama Hindu Buddha pada Untuk masa itu. mengembangkan sayapnya lah ya Di kan. tahun 1100 akhir. Dan mereka berangkat bersama dengan rombongannya, Tibalah di mana? mendaratlah di suatu muara di daerah Riau. Oh, Rio malah. Dan mereka naik di muara itu dan akhirnya mereka membangun suatu peradaban candi Hindu Buddha yang disebut dengan Candi Muara Takus. Oh, Dan Candi Muara Takus itu sampai hari ini ada. ada. Dari Candi Muara Takus. Takus itulah orang tua Pelagan Karo melahirkan 3 orang anak. Dan anaknya salah satunya yang bernama Pelagan Karo. Pelagan Karo. Oke. Nah, dari situlah Pelagan Karo dewasa diperintahkan untuk menyebarkan agama Hindu Buddha di wilayah pesisir pantai timur. Dia menunggang kuda putih bersama dengan pasukannya berjalan sampailah ke wilayah pesisir daerah kita ini, di daerah Belawan itu tadi ya. Nah, di sana ketemu dengan satu perkampungan. Ternyata di perkampungan itu ada seorang wanita bernama Putri Embun, suku Melayu burung. Asalnya dari Melaka turunannya. Nah, setelah dia menikah dengan Putri Embun dan akhirnya mereka Pelagan Karo merebut istana Cina ini, kaisar ini, dan dia jadikan itu istana Kerajaan Aru pertama.
Gitu. Nah, disitulah kehidupan pemerintahan Kerajaan Aru pertama ini berjalan. Dimulai ya. Dimulai sampai ke Selat Melaka, sampai ke perbatasan daerah Pasai, sampai hampir ke Hindia, kemana-mana. Ini luas sekali. Laut menjadi andalan mereka, dan Kerajaan Aru pertama di bawah kepemimpinan Pelagan Karo kuat dan ditakuti. Setiap yang melintas di daerah perairan laut pada masa itu pasti Sikit habis ya kan. sangat takut. Takluk lah, ditaklukkan ya. Ditakutkan. Kemudian anaknya siapa? Keturunannya? Keturunannya ada 5 orang putra. Pelagan Karo tadi. Pelagan Oh, Karo, itulah putranya yang bernama Karo-Karo. Karo-karo. Karo-Karo, Ginting. Enggak? Ginting, Oh ya. Sembiring, Sembiring. Tarigan, dan Perangin-angin. Perangin-angin. Ini anak daripada Pelagan Karo. Ini bukan suku ya, itu Ya, nama orang ya, nama anaknya. nama anak. Setiap anak yang lahir itu dibekali Ilmu lah ya. tumbuk lada sebagai pusaka petuah, menunjukkan mereka adalah orang terhormat pada masa itu. Setiap anak. Dan tumbuk ladanya itu bervariasi bentuk dan ukuran. Lalu ketika anaknya dewasa, si Sembiring ya menginginkan putri daripada Kerajaan Pasai untuk dipersunting. Oh. Lalu ini Pasai ini Aceh tadi ya. Aceh, yang pada masa itu adalah Kerajaan Teluk. Teluk ini anak raja, anak Kerajaan Pasai. Jadi Pasai ini dulu di setiap batas wilayah dibangun kerajaan-kerajaan kecil. Oh ya, oke. Jadi di daerah sini, di daerah pantai timur ini ada kerajaan yang bernama Kerajaan Teluk. Ada di mana tuh? Adanya di Tanjung Pura. Oh, di Tanjung Pura. Tanjung Padahal Pura. Langkat sendiri belum ada ya? Belum ada. Oke. Ini kan jauh di atas tahun 1200. Teluk berarti namanya di situ. Ya, dibangun kerajaan. Setelah Teluk. putri itu ada di situ. Ya, putri itu ada di situ. Lalu datanglah ini ingin mempersunting. Ya. Ditolak sama kerajaan Oh. Teluk. Karena ditolak, merasa sakit hati, akhirnya Kerajaan Aru marah dan Menyerang Teluk tadi nih. Teluk. Oh, itulah yang disebut dengan peristiwa perperangan Teluk Aru Teluk Aru. Oh. yang terjadi di wilayah pesisir Pulau Sembilan. Oh, mungkin karena itu juga wilayah itu disebut Teluk Aru Iya. sampai sekarang ya. Jadi terjadilah peristiwa perperangan laut yang luar biasa dahsyatnya. Teluk Aru, Teluk dan Aru ya. Iya, Oh. terjadi. Berarti sejarahnya itu kita banyak nggak tahu nih. Jadi setelah perperangan itu Kerajaan Teluk direbut, ditaklukkan dan ya, direbut. dikuasai ya kan. Semua harta apa semua dibawa dan dihancurkan istananya. Jadi Teluk ini udah nggak ada lagi lah, habis. Tidak ada, dan lari pulang ke Pasai. Ke Pasai. Mengadulah kepada Raja Besar Pasai. Pasai Oh. bahwasannya Kerajaan Teluk sudah dihancurkan oleh Kerajaan Aru. Alasannya karena pada masa itu dibilang tidak karena ditolak keinginan anak kerajaan ini, tidak, tapi alasannya karena agama. Maksudnya pas saat itu Aru ini masih Hindu-Buddha ya? Iya, Hindu-Buddha. Oh, Teluk ini udah Muslim. Muslim ya? Oh. Iya. Mungkin tolak Amin karena itulah mungkin ya kan? Iya. Tapi makin dipanas-panasi, Iya. kira-kira gitulah Iya, ya kan? kira begitu. Marahlah Raja Pasai tadi. Iya, akhirnya Kerajaan Pasai berkoordinasi dengan Kerajaan Turki menyerang Kerajaan Teluk. Kerajaan Teluk diserang, akhirnya Kerajaan Teluk dimusnahkan. Kerajaan Aru Ya, Aru kan ya, dimusnahkan. yang merebut itu. Dan tadi. pada masa itu Raja Pelagan Karo mencari tempat aman, naik ke dataran tinggi. Maksudnya perlindungan. Iya, naik ke atas. Itu peristiwanya terjadi di perkisaran akhir tahun 1200. Gitulah ya. Iya. Di bawah anak-anak tadi nih. Iya, jadi pada saat itu Kerajaan Pelagan Karo. Pelagan Karo ini, Kerajaan Aru, naik ke atas perbukitan. Dan bukit itu disebut hari ini menjadi Tanah Karo. Oh. Dan anaknya yang 5 orang, 4 ikut ayah. Siapa tuh? Sembiring, Karo-Karo, Karo-Karo, Ginting, Ginting, Tarigan, ikut Tarigan. ayah. Dan 4 anak itu membangun istana di bawah kaki gunung, 4 penjuru untuk menjaga ayah di atas. Tapi anaknya yang Perangin-angin tidak ikut. Tidak ikut. Berarti tetap di Aru. Tetap di pesisir. Ya, di Aru tadi ya. Iya, Oke. tetap di pesisir. Gitu. Dan itu? Lalu dari sinilah kehidupan masing-masing.
kerajaan Pelagan Karo bersama dengan 4 anaknya hidup Di Tanah Karo. Tanah Karo Ya. yang menjadi istana-istana di Si sana. Perangin-angin tadi Perangin-angin tetap di dia bawah, tetap di Aru. di Aru. Ya. Nah, tapi tidak lama kemudian setelah dia wafat, anaknya Namo Haji Anak si Perangin-angin tadi. Perangin-angin Namo Haji membangun istana baru lagi. Masih meneruskan kerajaan ayahnya Iya, dan membentuk istana iya. baru di Itulah di daerah Hamparan. Hamparan. Kalau hari ini daerah Bukit Cina, Bulu Cina. Bulu Cina, Hamparan Perak. Oke. Iya, dari situ habis masa lahir anaknya Dewa Sadan. Dewa Sadan Nah, Dewa Sadan kembali menjadi raja kerajaan Aru. meneruskannya. Oke. Jadi kerajaan Aru kembali, itulah kerajaan Aru II yang dipimpin oleh Raja Dewa Sadan. Nah, setelah Raja Dewa Sadan berperang kembali dengan Pasai dan gugur, diteruskan lagi. Gugur deh ya. Gugur lagi. Dewa Sadan gugur. Gugur. Diteruskan anaknya. Diteruskan anaknya. Kalau Dewa Sadan ini berperang dengan Pasai, persoalan batas wilayah. Inilah perebutan kekuasaan. Ya, jadi dulu memang peristiwa perperangan antara kerajaan Aru dengan Pasai ini terjadi ada 5 kali peristiwa perperangan besar. musuh bebuyutan bahasanya. Ya. Sampai akhirnya berperang kerajaan Aru dipimpin oleh anaknya Dewa Sakti. Nah, Dewa Sakti kembali berperang dengan Pasai. Perang lagi. Berperang lagi sehingga Dewa Sakti raib. Hilang ya. Hilang, raib. Oke. Ya, jadi habis Dewa Sakti diteruskan oleh anaknya Abdullah. Karena Dewa Sakti ada hubungan perkawinan dengan Pasai ini. Makanya dia waktu itu diberi mandat, diberi izin untuk membangun kerajaan Aru Muda namanya. Karena dia menikah dengan seorang wanita Pasai. Cut Aminah. Nah, setelah itu mendapat anak, itulah namanya Abdullah. Gitu. Lalu setelah Abdullah menjadi raja, diteruskan oleh Kahar. Inilah dia. Raja Kahar ya? Iya, jadi itu hubungannya. Jadi hubungan antara hubungan darahnya itu tadi itu. Pertaliannya. Berarti asal mulanya Pelagan Karo tadi. Pelagan Karo. Benarnya. Iya. Ya. Jadi belakangan setelah keturunan daripada anak-anak Pelagan Karo ini tumbuh kembang dan sudah banyak, sehingga terbentuklah marga-marga. Iya. Zaman itu belum. Ya, zaman itu belum gitu. Jadi keturunan si Ginting jadi Ginting lah tuh. Iya. Gitu kan. Keturunan Karo-Karo jadi Karo-Karo. Iya, jadi Karo gitu ini Karo-Karo ini juga punya anak banyak. Ada 18 dan ada ya, 18. itu ada cabang-cabang jadinya ya. Lagi gitu kan. Ya. Nah, gitu. Jadi gini, ketua, ini kan semua udah cerita tadi. Secara politis lah atau pilkada, khususnya untuk bupati ya kan. Secara titisan kan, jika dia bukan orang asli darah dari titisan itu, mustahil lah menjadi bupati. Tanda petik kalah lah gitu. Misalnya. Oh, Ya, tidak. secara gaibnya. Tidak, hari ini para leluhur itu bukan hanya membantu titisan garis lurusnya, tetapi kepada setiap orang generasi Yang hari mau ini membangun langgar, cinta dengan leluhur, yang peduli dengan kebudayaan leluhur, silakan. yang mengenang leluhur, ya leluhur Silakan, juga ya. akan gitu. Tidak harus begitu. Misalnya gini, kebetulan. Di suku Jawa masih ada kesempatan. Itu dia maksudnya. jadi bupati. Bukan pula ini gara-gara ini mempersempit itu. Siap. Bukan. Ya, Intinya kan kita kan ngambil cerita kesimpulan tadi, ya. Intinya semua harus cinta lah terhadap kebudayaan leluhur itu. Makanya artinya karena Langkat ini kan iya. tanah Sejarah itu pejuang jangan ini. Iya. dilupakan, dihilangkan. Salah satu contoh saya nih, dalam diri saya ini ada 2 darah, Aceh dan Melayu. Oh, Melayu. Gitu ya, dan Melayu. Nah, hari ini saya sebagai titisan Pasai, saya dari titisan Pasai itu diberi kepercayaan, diberi amanah oleh leluhur-leluhur yang ada di sini, yang ada di bumi Langkat, untuk menjaga kebudayaan, untuk menjaga artefak, untuk menjaga cerita dan sejarah ini, gitu kan. Kenapa? Saya kan bukan garis daripada leluhur bumi Langkat gitu kan. Iya. Tetapi karena saya memang sayang, saya cinta, sehingga mereka memberi saya amanah dan menambalkan gelar secara kebatinan itu kepada saya. Jadi gelar Grada Leluhur itu diberikan kepada saya itu, Tuan Muda Grada Leluhur itu, kalau diartikan dalam bahasa Latinnya juru kunci. Saya diberi amanah itu, saya sebagai juru kunci leluhur yang ada di Langkat.
itu kan gitu artinya. Muda gerakan ah, tadi ya. jadi semua kita yang hari ini peduli dengan leluhur, dengan kebudayaan, insya Allah leluhur itu akan sayang dan memberi kepercayaannya kepada kita. Banyak hari ini yang garis keturunan para leluhur itu sendiri pun tidak ada menyimpan artefak dari leluhur itu. Kenapa mereka tidak memberikan kepada titisannya? Iya. Karena mereka tidak percaya, takut tidak dijaga, takut tidak dirawat, dijalankan, takut dijual gitu iya. kan. Dan Itu. tidak dijalankan lah mungkin Iya, itu. keinginan para leluhur nih ya kan. Nah, ya. Jadi yang melihat nanti ini ketua kan banyak nih, tokoh-tokoh budayawan, langkat ya kan, praktisi-praktisi secara spiritual ataupun secara pemerintahan lah. iya. Untuk diskusi sangat terima untuk dari Iya. yayasan apa tadi? Iya, kita membuka ruang itu kepada siapa saja kita siap. Intinya sama-sama kita menggali sejarah yang lurus agar generasi kita memahami. Jangan ada lagi generasi kita yang salah untuk memahami tentang masa lalu, cerita daripada leluhurnya. Gitu. Oke, nanti bisa diskusi nanti kepada Ketua Dimas selaku Ketua Yayasan Leluhur Nusantara nanti. Oke Bang, lanjut Bang, apa lagi? Sampai ke apa tadi ketua? Raja Kahar. Ya kan? Raja Kahar itu kemudian meneruskan apanya? Pindahlah dia ke Binge, itu kan gitu kan? Iya, anaknya. Anaknya. Bukan, Raja Kahar wafat meninggalkan istana di Kampung Dalam. Dalam. Tapi anaknya Bedul Zaman membangun istana baru Di di Bingai ya. Bingai. Itulah baru. Oh, itu belum dimulai era Melayu belum ya? Belum. Belum ya. Masih peralihan isu apa lagi ya? Ya. Oke. Sampai kemudian yang berapa kali ke Tanjung Pura pindah ke Jentera Malai. Ya. Terakhir diambil alih oleh Musa tadi ya. Ya. Barulah bergelar sultan, baru kerajaan pun berganti menjadi kesultanan. Baru di situ dimulai era Melayu kan gitu kan? Ya. Nggak salah gitu kan? Ya. Dari Bedul Zaman lah mulai era Melayu itu. Baru era Melayu dimulai ya, Ya. era Melayu ya. Sementara sebelumnya era Karo Ya. atau Pelagan Karo. Iya. Oh. Jadi antara Karo sama Melayu ini ada hubungan. Kalau kita dengarkan dari ceritanya itu. Ya kan, nggak ada hubungannya misalnya mendeling katanya, nggak ada. Saudara. Jawa katanya. Mereka Itu adalah saudara. Dari situ dia. Dan tadi berkaitan juga dengan Pasai ya. Iya. Di antara Pelagan Karo Melayu nyisip dia Pasai sebagai memang tim yang suka berperang sama. Pasai pada saat itu sudah menguasai wilayah ini. Ya dia udah lebih kuat mungkin ya. Sudah menguasai. Itu Pasai itu maksudnya Samudra Pasai itu. Pasai itu emang kerajaan Pasai. Ya bukan Samudra Pasai lain lagi ya. Kan ada sejarah kita tuh kan. Beda. Beda ya. Oh. Kerajaan Kalau Aceh. sekarang ini Pasai itu di mana tuh? Ibaratnya. Tamiang. Bukan. Enggak ya? Di Wilayahnya gitu. wilayah di daerah Langsa ya. Langsa. Aceh Timur berarti ya. Oh. Makanya ada orang mengatakan memang sebetulnya Langkat ini sebagiannya masih daerah Aceh ada kan Dulu kalau di tahun Banyak 1400 ya pantai timur ini pernah dikuasai Pasai. ya kan. Oh, ini namanya Termasuk wilayah Gebang itu kan Pasai kata ya? demarkasi Gebang ya kan. Ya. Katanya batasnya Gebang kalau nggak salah. Ya, Sunggal sampailah ke sana. Ke Medan sana. Medan ya. sampai Sunggal katanya. Tapi kan itu di tahun 1400. Ya itu di zaman dahulu lah Tempo Duelo ya kan. Yang jelas sekarang kan sudah berubah dia. Ini kan zaman Republik. Iya. Zaman era baru yang serba maju. Jadi di zaman dulu itu disebut zaman Tempo Duelo lah ya kan, zaman dulu ya kan. Iya. Oke, ada lagi itu yang nanti mau disampaikan itu selain itu. Iya, intinya Pesan-pesan apanya moralnya apa nih? kalau Pada pesan- generasi muda jangan lupa Iya, sejarahnya itu kan. kalau pesan leluhur kepada para titisan semuanya, khusus titisan Melayu ya. Titisan Melayu hendaklah menjunjung tinggi adat istiadat resam bangsa Melayu. Melayu itu Islam, itu sudah benar. Jadi setiap tindakan generasi hari ini hendaklah melaksanakan sebagaimana tindakan sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, dan itu membuktikan kita adalah titisan generasi Melayu. Gitu. Karena Melayu itu pada awalnya tadi pun dia udah Islam gitu ya kan. Ya. Jadi oke ketua, terakhir nih ketua. Sebelum acara kita tutup ya kan.
Apalah kira-kira pesan-pesan lagi yang mau ketua sampaikan? Iya, baik. Jadi kita mengambil momentum ya, 276 76 tahun Langkat hari ini masih tetap ada bersama kita dan kita masih bersama dengan Langkat. Artinya jangan kita sia-siakan momen kehidupan di masa yang akan datang sebagai generasi Langkat. Kita harus menjaga Kabupaten Langkat ini bagaimana kita bisa memiliki andil sebagai generasi, sebagai apapun profesi kita, lakukanlah setiap perbuatan yang baik yang berdampak kebaikan pada Langkat itu sendiri. Jadi masing-masing tunjukkan potensi-potensi yang baik. Jangan hanya memangku dan mengharap kepada pemerintah saja, tetapi kita harus bisa lakukan setiap perbuatan, perkataan, dan tindakan yang baik untuk membangun Kabupaten Langkat ini. Dan kita berharap agar kiranya Langkat tetap makmur, sejahtera, dan terhindar dari segala mara bahaya dan bencana. Terhindar dari segala musibah-musibah. Kita diberi pemimpin yang amanah oleh Allah, sehingga Kabupaten Langkat dapat makmur dan sejahtera kembali sebagaimana kehidupan para raja-raja dan sultan di masa lalu. Yang pernah jaya gitu. Yang pernah jaya. Ya, Oke. saya rasa itu saja. Apa lagi? Tanya lagi nih ketua, ini kan ada chat dari masyarakat nih kan yang lihat. Ada misalnya pihak keluarga ingin melihat leluhurnya. Ada juga nggak dari yayasan ini dibuka secara umum lah gitu, masyarakat yang ikut atau istilahnya secara khusus Mau konsultasi ya mau kepada tahu lah dia yayasan ya. ini bagaimana gitu, misalnya dia mau lihat leluhur masa lalunya gitu, si Polan ini dibuka umumkah atau hanya memang khusus untuk hari jadi Langkat nanti? Iya, kita bisa memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengetahui leluhurnya kan, karena di masa lalu 200, 300 dan seterusnya tidak ada dokumentasi teknologi pada masa itu, tidak ada meninggalkan jejak, tidak ada foto, tidak ada apa-apa. Dan hari ini kita hadir di sini akan membantu siapa saja untuk menghadirkan dan membuat sketsa leluhurnya. Kita siap. Siap diundang dan siap mereka untuk datang di tempat kita. Kita juga punya halakah putih di Desa Batu Melenggang, nanti di sana kita buat. Nanti bisa ya, masyarakat siapa saja bagi yang mau ikut berpartisipasi nanti hadir di tanggal 16 ya. Lihat aja dulu di sini bagaimana cara pembuatan sketsa itu gitu ya. Karena proses pembuatan sketsa itu kita tidak ada menggunakan sesajen apapun. Kita tidak ada menggunakan syarat-syarat apapun, tidak ada sesembah-sesembah. Jangan dipikir nanti kita Tidak mengundang ada. jin apa gitu ya. Tidak ada, karena kita tidak berinteraksi dengan jin. Gitu. Kita berinteraksi dengan leluhur. Betul. Oke, demikianlah bincang-bincang kita, semoga bermanfaat nih. Dan nanti di lain waktu kalau memang ya banyak perhatian, banyak pertanyaan, banyak ini ya kan, bisa kita lanjutkan, bisa kita diskusi lagi dan bisa kita bincang-bincang lagi dengan ketua yayasan kita nih. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.